حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita masuk ke muka surat 99. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, yaitu dalam pembahasan adab. Ad-darsus samin, pelajaran yang ke-8, adabul la'ib, adab di dalam bermain. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadaf. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari khadaf. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, khadaf adalah meletakkan batu kerikil di antara dua jari, kemudian ditembakkan dengan jari yang satu lagi. Kenapa? Belum selesai, kita membacanya belum selesai nanti. Baik, itulah khadaf. Yaitu asalnya adalah dengan memainkan jari, ditembakkan. Baik, innaha, yaitu Nabi mengatakan innaha la tasidu soidan. Sesungguhnya perbuatan tadi tidak mampu untuk memburu hewan buruan. Iya, kalau sekitar kita buat gitu, monyet mungkin gelak. Sekitar kita kasih tembakan pakai tangan, sampai pun tidak. Baik. Wala tangka'u aduan, dan tidak mampu untuk menaklukkan musuh, mengalahkan musuh. Aduan musuh, ada para musuh. Walakinnaha taksirusin, namun dia mampu untuk mematahkan atau memecahkan gigi. Mungkin kalau tembakannya kuat, gigi boleh pecah karena tembakan batu tadi. Wa tafqaul ain, dan boleh membutakan mata. Ya, kalau kena mata. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada catatan kaki di sini. Catatan di bawahnya itu al-khadhf huwa antar miyal hasa bil asabi, yaitu engkau melemparkan kerikil dengan jari jemari, dengan jejari kalian, dengan jarimu. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad beliau dari jalur Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Beliau mengatakan pernah ada salah satu dari kerabat Abdullah bin Mughaffal yakhdhif, yaitu melemparkan batu dengan jari. Maka Abdullah bin Mughaffal mengatakan seperti ini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadaf. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari khadaf, melemparkan batu dengan jari jemari, yaitu seperti pola menembak tetapi tembakan yang tak seberapa. Watal, dan Nabi mengatakan alasannya apa? Innaha la tasidu soidan. Sesungguhnya dia tidak mampu untuk memburu hewan buruan. Wala tangka'u aduan, dan tidak mampu untuk mengalahkan musuh. Berarti secara umum permainan ini tidak ada gunanya. Tidak mampu mendapatkan hasil, yaitu mendapatkan hewan buruan, dan tidak pula mampu untuk menolong jihad fisabilillah dengan mengalahkan musuh. Tapi malah justru mendatangkan bahaya. Manfaat tidak ada, bahayanya malah nyata. Walakinnaha taksirusin, tetapi dia akan memecahkan gigi. Ini membahayakan orang. Wa tafqaul ain, dan membutakan mata. Baik. Kemudian disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, setelah itu pada hari yang lain Abdullah bin Mughaffal mendapati kerabatnya itu masih berbuat perkara yang sama. Maka dia mengatakan, uhaditsuka hadisan Rasulullah, hadisan
Uhaditsuka hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an hadza fataf'alu. Aku menyampaikan kepadamu hadis dari Rasulullah bahwasanya beliau melarang perbuatan ini, tapi engkau tetap mengerjakannya. La ukallimuka abadan. Aku tidak akan mengajakmu bicara selamanya. Padahal orang ini tidaklah melemparkan batu macam itu dengan niat ibadah. Ya ini hukum asalnya maksiat. Tetapi setelah tegak hujah dia masih maksiat, maka boleh untuk dia itu dihajar, diboikot sampai mati karena menentang Nabi. Bukan malah dilindungi, bukan malah diagung-agungkan, dimuliakan orang yang sengaja berbuat maksiat, apalagi maksiat yang mengandungi berbagai macam bahaya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita hanya boleh menembakkan sesuatu yang tajam sehingga membuat hewan buruan itu mati atau musuh itu mati? Ataukah boleh juga kita menggunakan pelurunya itu sesuatu yang bulat, yaitu tidak tajam tapi yang penting membuat musuh itu mati, hewan buruan itu juga mampu untuk dibunuh, ditangkap dan sebagainya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, di zaman beliau sudah ada bunduk. Bunduk itu apa ya? Senapan. Orang Yaman memanggil apa? Senapan itu dipanggil dengan apa? Bunduk. Banadiqah. Dan kata beliau, pelurunya peluru bulat seperti apa? Guli itu. Zaman dulu kan pakai apa? Entah pakai timah atau pakai besi, tak tahu. Zaman dulu, zaman penjajahan pun pelurunya mungkin masih banyak yang macam itu dulunya. Penjajahan yang model lama. Tetapi yang seperti itu kata beliau boleh, karena walaupun dia tidak tajam, dia mampu untuk membunuh lawan, menembus kepala, menembus tenggorokan mungkin, atau menembus dada. Sehingga walaupun dia bulat, tapi karena kelajuannya dan kekuatannya, maka dia mampu untuk membunuh. Maka yang seperti ini adalah boleh, tidak mengapa. Maka yang terpandang bukan masalah tajam atau tidak tajam, tapi intinya adalah mampu tidak dia itu untuk yasidu soidan, dipakai untuk berburu, membuat hewan tertangkap atau bahkan mati, dan mampu tidak untuk mengalahkan musuh. Kalau mampu berarti tidak terlarang. Mungkin misalkan kita mampu membuat alat, boleh melemparkan batu dengan kelajuan tinggi dan membuat apa itu monyet-monyet mati misalkan, atau tupai mati, maka ini tidak mengapa. Karena saking kuatnya tembakannya itu, mungkin memakai apa namanya itu, spring atau apa istilahnya, getah-getah yang sangat hebat, maka itu tidak mengapa. Yang penting memang kenyataannya dia mampu untuk membunuh. Baik. Kalau tidak mampu untuk membunuh, sekedar untuk mematahkan gigi atau membuat mata buta, maka ini terlarang karena Nabi melarang yang seperti itu. Apa faedah yang kita ambil? Bermain itu boleh, tetapi jangan yang menimbulkan bahaya dan jangan yang tidak ada gunanya. Kalau tak ada gunanya, umur kita jangan dibuang dengan yang tidak ada gunanya. Tapi sekedar tarfih, yaitu ya apa istilahnya, refreshing sebentar, insya Allah seperti itu dimaafkan. Yang penting tidak membahayakan. Nastafidu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis ini, annal muslim la yadurru musliman bila ibih, bahwasanya muslim itu tidak boleh membahayakan muslim yang lain dengan permainannya. Mungkin yang pakai apa istilahnya itu plastik, tetapi yang tidak sampai membunuh, ini bahaya. Kalau sampai membunuh ya ada tempatnya, bukan di tempat yang banyak kaum musliminnya. Seperti senapan-senapan, jangan di tempat yang boleh membunuh sesama muslimin misalkan. Apalagi yang tidak mampu membunuh tetapi membutakan mata, ini terlarang. Atau hanya sekedar mematahkan gigi, tidak mampu untuk membunuh tupai misalkan, atau monyet, ini tak boleh. Main apa tuh? Jangan mengarah ke wajah orang. Yang kedua, wa annal muslim la yarmi bil hijarah. Muslim itu tidak melemparkan bebatuan, hatta wa in kanat shaghirah, walaupun itu kecil, kecuali ada hikmah yang besar, ada tujuan yang jelas, ada keutamaan yang jelas misalkan. Tapi kalau tidak ada gunanya, maka hukum asalnya terlarang karena Nabi melarang berdasarkan hadis tadi itu.
Tapi kalau terpaksa misalkan kita monyet-monyet menyerang, kita tak punya senapan lagi. Kalau di Indonesia masih bebas, apa itu? Penembak burung itu senapan burung bebas. Kalau di sini terlarang mungkin karena pernah ada peristiwa-peristiwa yang membahayakan barangkali. Lalu dengan cara apa? Ya pandai-pandai untuk kita mikir bagaimana agar monyet itu lari. Ini terpaksa, insya Allah hukum jadi lain kalau terpaksa. Menakut-nakuti dia dengan apa? Tapi jangan dengan patung hewan atau makhluk bernyawa, tak ada gunanya itu dan dosanya jelas. Yang ketiga, wa annal khadfa haram. Khadf yaitu melemparkan melemparkan batu di antara dua jari itu haram. Karena kenyataannya Nabi melarang, ya sudah kita main dengan yang lain yang tidak membahayakan. At-taqwim yang pertama, limadza naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadf. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari khadf? Ya. Innaha la tasidu saidan wala tanfa'u aduwan walakin naha taksiru sing wa tafa'ul adab. Artinya apa? Kerana ia tidak mampu memburu hewan buruan dan tidak mampu membunuh musuh dan Tetapi boleh mematahkan gigi dan membutakan mata. iya. Baik. Bagaimana kalau yang dipakai adalah memanah? Boleh tak bermain dengan memanah? Boleh tak bermain dengan alat panah? Iya, jawabannya adalah boleh. Karena ini membantu untuk berjihad fisabilillah, membantu mencari rezeki, yaitu memburu hewan. Makanya dalil banyak sekali. Sebagian dalil telah dinukilkan dalam kitab hadis-hadis itu. Sekali menembak maka naik derajat. Itu kalau fisabilillah, dan orang yang membuatnya dan orang yang menembakkannya maka dia akan masuk ke dalam surga dan seterusnya. Walaupun ini membahayakan orang, tetapi manfaatnya besar, yaitu untuk menolong agama dan juga untuk mencari rezeki. Cuma tak boleh diarahkan ke sesama muslimin. Karena apa? Ada hadis yang lain yang melarang. La yushiru ahadukum akhahu bihadid. Jangan salah seorang dari kalian menunjuk saudaranya itu dengan besi. Berarti memang walaupun dia berbahaya boleh dipakai untuk bermain, tapi jangan diarahkan ke sesama muslimin. Baik. Makanya termasuk dari perlombaan yang diizinkan adalah perlombaan memanah, karena manfaatnya besar sekali. Bahayanya ada, tapi jangan diarahkan kepada kaum muslimin dan jangan diarahkan juga kepada orang kafir yang tidak memerangi kita. Yang kedua, hal tal'abu bi asya'a tadurrul muslimin. Apakah Anda bermain-main dengan benda-benda yang membahayakan muslimin? Jawabannya Al-abu bi asya'a duru. Ada yang hilang. Durul. Diulang. Cara berhentinya tak betul. Bi asya'a aduru. Ada ta di situ. Atadurul muslim. Bacanya masih buruk. Gimana cara bacanya yang betul gimana? Baca soalan dulu. Jawabannya. Naam, ana al-abu Kan nanti masuk lokap. La ana al-abu bi asya'a. Ana la al-abu bi asya'a tabi'ul muslimin. Artinya apa? Saya tidak bermain dengan Asya, benda-benda. Saya tidak bermain dengan benda-benda yang memudaratkan kaum muslimin. Iya, memudaratkan, membahayakan kaum muslimin. Seperti benda-benda yang
boleh jadi membahayakan kaum muslimin apa ya, kira-kira apa ya? Main apa? Main bom, itu jelas sih ya, tapi taklah kita punya bom. Kira-kira apa yang terkadang permainan anak-anak mungkin, tapi boleh membahayakan? Apa? Iya, ketapel itu yang kekuatannya tidak sampai membunuh. Nah, ini bahaya, boleh mata jadi buta. Adapun yang kalau sampai mampu untuk membunuh hewan atau membunuh orang kafir misalkan, para ulama membolehkan karena dia seperti apa? Bunduk, seperti senapan masa lalu. Apalagi kalau apa? Ketapelnya itu pelurunya bukan lagi bulat, bahkan mungkin ada panah kecil mungkin ya. Baik. Apalagi yang kira-kira membahayakan, apalagi ya? Mungkin ya itu ya yang pemerintah melarang di sini ya, pistol manek itu. Iya. Nah, kalau main-main berarti apa? Jangan sampai nampak orang, dan jangan sampai apa kena orang, pakai pelindung baik-baik. Tapi kita hindari, kita cari yang tidak membahayakan. Apalagi benda yang membahayakan. Mungkin apa? Al-abnariyah. Apa itu namanya ya? Al-abnariyah itu apa? Yang mercon yang membahayakan itu, mercon yang boleh membuat meletup rumah atau baju terbakar. Nah, itu jangan, itu membahayakan. Di desa anak ada orang memang pekerjaannya buat itu. Waktu Ramadan jual, tahu-tahu entah bagaimana silap, akhirnya dinding rumahnya yang jebol, runtuh karena meletup sebanyak itu. Ada juga yang jualan dibawa ke pasar, naik bus, tahu-tahu bonet busnya meletup, mungkin panas atau apa, silap penyimpanannya. Nah, ini membahayakan. Tidak boleh itu dilakukan. Ilahuna wallahu a'lam.